raise you up, 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 light in the fire till the sun comes down. Your love still new. We want to sing our praises now. We lift you up, 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 higher and higher. Raise you up, 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 light in the fire till the sun comes down. Your love still new. We want to sing our praises now. We lift you up, 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 higher and higher. Raise you up, 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 light in the fire till the sun comes down. Your love still new. We want to sing our praises now. We live for you. Shalom semuanya. Sungguh Roh Kudus cinta setiap kita. Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang sangat mengasihi dan Dia rindu untuk menuntun setiap langkah hidup kita. Dia nggak pernah meninggalkan. Oleh sebab itu, mari kita hampiri Dia. Mari kita rasakan Roh Kudus mengalir dan mengalir, terutama di nuansa-nuansa Pentakosta ini. Mari kita minta Roh Kudus untuk memperbaharui hati kita, Roh Kudus untuk memimpin kita, supaya hidup kita penuh dengan buah-buah roh. Terima kasih Tuhan Yesus. Bertatalah atas pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari kita kembali ke awal lagi. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu.
lagi kita katakan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, di altarmu, menyembahmu di altarmu Bapa, menyembahmu. Mari sembah Tuhan, kami bersyukur Bapa, Kau yang kami tinggikan. Roh Kudus Kau hadir bagi kami Yesus. Haleluya. Biar Kami yang naikkan lemah syukur Tuhan bagi kuatkan. kami. Oh, Kau yang dengan setia. Haleluya. Kami naikkan syukur kami hanya bagimu Yesus. Oh, penuhi hati kami dengan Roh Kudus. Kau hadir di setiap hati kami. Haleluya. Kami naikkan syukur kami hanya bagimu Bapa. Haleluya. Kami bersyukur. Roh Kudus Kau hadir di sini Bapa. Kasih-Mu mengalir atas kami ya Pak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur kami bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami rindu merasakan Roh Kudus lebih lagi Tuhan saat ini. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Kami mengundang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Kau
jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Setiap hidup kami Tuhan saat ini, Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih bawa lagi setiap umat-Mu Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu Bapa, urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Saya rasa akan ada orang-orang yang diubahkan hidupnya oleh Tuhan malam hari ini. Sebab ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, ketika kita bersekutu dengan hati yang merindukan Dia, gak usah pakai lama, Tuhan langsung mengubah hati orang itu, memperbaharui hatinya. Sebab ketika Roh Kudus masuk dalam hati orang, ketika terang datang, kegelapan pun sirna. Mari saudara, kami yang ada di sini, saya betul-betul merasa bahwa Roh Kudus sungguh cinta setiap kita. Kami merasakan hadirat Tuhan yang begitu luar biasa. Saya merasakan bahwa Roh Kudus betul-betul ingin menjamah hidup kita saat ini. Jangan lewatkan momen ini. Rasakan Dia, rasakan Roh yang lemah lembut, yang manis itu untuk menjamah setiap kehidupan kita. Ambil waktu tenang sejenak. Biarkan Roh Kudus berhembus. Biarkan Roh Kudus mengalir dalam hidupmu. Terus nikmati hadirat Tuhan, terus nikmati hadirat Tuhan. Jumpai Dia secara pribadi, buka hatimu. Di waktu-waktu yang paling tersembunyi, Roh Kudus mau masuk dalam hatimu. Buka pintu hatimu, saudara. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus, datanglah ya Roh Kudus. Satu yang ku rindu, Nyanyikan secara perlahan. Biarlah Roh Kudus menjamah kita. denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Tuhan, ini hati kami, Tuhan, bawa kami tinggal dalam hadiratmu, tinggal jamalah seluruh hidup dalam penyertaan-Mu ya Roh Kudus. Urapanmu mengubah hidup. Jamah hati kami Tuhan lebih lagi. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawa Angkat tanganmu dimanapun saudara berada, angkat tangan saat ini. Roh Kudus ingin menjamah. tinggal di dalammu, Serahkan
hidupmu bagi dia. nikmati Dengan tanda mengangkat tangan, hadiratmu, biarlah Roh Kudus sendiri, Roh jamahlah Kudus, seluruh hidup, menjamah kehidupanmu. urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu Saat ini Tuhan kami mau bersekutu denganmu Tuhan. bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Biarlah urapan Tuhan memperbarui hatimu. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Jamah Tuhan. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Sungguh urapan-Mu mengubah setiap hidup kami Tuhan. Kami sudah merasakan hadirat-Mu saat ini Tuhan. Biarlah remai daripada Roh Kudus itu menguatkan setiap hati kami, supaya firman yang dibagikan dapat menumbuhkan iman kami. Semakin hari kami dapat menjadi orang Kristen yang semakin mencintai Roh Kudus. Karena jika Roh Kudus itu tidak kelihatan, bukan berarti dia tidak ada. Roh Kudus bekerja di tempat-tempat yang paling tersembunyi. Saat ini Tuhan, urapi firman-Mu. Biarlah firman ini menguatkan hati kami. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kali ini kita akan bahas tentang Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi yang luar biasa. Dia adalah Allah Roh Kudus. Bukan untuk perdebatan, tapi untuk menunjukkan kasih karunia Tuhan yang berlimpah. Setelah Yesus Kristus bangkit dan Yesus akan naik ke surga, dia menjanjikan penghibur. Hari-hari ini kita dalam suasana Pentakosta. Nah, oleh sebab itu tugas songker kita kali ini saya ingin membahas mengenai Roh Kudus. Saya beri judul Terima Roh Kudus. Kita buka ya Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perikop ini menceritakan tentang Yesus menjanjikan penghibur. Penghibur dengan huruf P, huruf besar itu artinya Tuhan sendiri adalah penghiburan hidup kita. Kalau mungkin kita merasa bahwa hidup ini biasa-biasa, atau mungkin gak ada yang bisa membuat kita sukacita, mungkin kita salah besar. Karena sebetulnya ketika Yesus itu naik ke surga, Yesus itu sudah menjanjikan kita, bahkan sudah mencurahkan Roh Kudusnya di hari Pentakosta. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kata penolong yang lain di sini, saya mendapatkan rema bahwa ini membuktikan bahwa Tuhan kita itu adalah Allah Immanuel, Tuhan serta kita, itu benar adanya. Bayangin ya, kalau misalkan Tuhan Yesus itu cuma naik ke surga tidak mencurahkan Roh Kudusnya. Apa kabar kita para umatnya di zaman sekarang? Makanya itu jadi orang Kristen itu saya sungguh bersyukur mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat.
Saya sungguh bersyukur saya beriman kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang saya sembah, dia nggak cuma Tuhan yang mulia, tapi dia adalah Tuhan yang memikirkan masa depan kita. Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mau rela mati bagi dosa kita, tapi terlebih daripada itu, ketika fisik badan dirinya terangkat ke surga, pekerjaannya bukan berarti selesai. Tuhan melanjutkan dengan karya Roh Kudus-Nya. Roh Allah, rohnya Yesus dicurahkan atas muka bumi, sehingga orang tidak perlu datang ke Yerusalem dulu untuk mencari Tuhan. Dimanapun kita berada, kita dapat merasakan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Di rumah kita, di tempat kerja, dimanapun kita berada, Roh Kudus yang adalah Roh Yesus, Roh Bapa itu sendiri menemani setiap langkah hidup kita, menjadi seorang penolong. Saya sempat berpikir, kenapa ya kok Tuhan itu memberikan kita seorang penolong? Kenapa kok Roh Kudus itu tidak diistilahkan sebagai seorang pelindung, atau Roh Kudus diistilahkan sebagai seorang pengawas mungkin? Kenapa kok penolong? Ini tidak lain dan tidak bukan, yaitu terkait dengan tujuan Roh Kudus itu dicurahkan. Saya percaya Yesus itu ketika naik ke surga, dia ingin supaya pekerjaannya terus terjadi dan terus dinyatakan di bumi ini. Dan pekerjaan ilahi atau pekerjaan surgawi itu tidak akan terjadi kalau bukan oleh kuasa surga, kalau bukan dengan kekuatan Tuhan. Tidak mungkin ada mujizat terjadi. Kalau bukan dengan kuasa dan juga bukan dengan urapan daripada Roh Kudus, sehebat-hebatnya orang, tidak mungkin orang itu dapat bertahan dalam kehidupan. Makanya dibilang di sini, Roh Kudus itu roh penolong. Waktu saya beri judul terima Roh Kudus, seakan Tuhan itu berbicara agar kita tidak cukup mengenal Yesus, tapi mari kita terima rohnya, mari kita libatkan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita mau berjalan bersama dengan Roh Kudus dalam kehendak Yesus. Seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini loh, Tuhan itu baiknya itu di sini. Tuhan itu membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang tidak meninggalkan, dan dia adalah Tuhan yang mau terus bekerja dalam hidup setiap kita. Makanya itu gak ada ruginya waktu kita terima Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan untuk perdebatan. Roh Kudus itu untuk kita terima dengan segenap hati, dengan hati yang terbuka. Dan Tuhan Yesus bilang bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, bahkan engkau pun, murid-muridnya itu, bahkan setiap kita pun yang percaya dapat melakukan perkara-perkara yang jauh lebih besar daripada apa yang pernah Yesus lakukan. Kuasa yang sama, kuasa yang kita terima, kuasa daripada Roh Kudus yang memulihkan hati, yang mengurapi dan memperlengkapi pelayanan. Kuasa itu yang akan menghidupkan hidup kita. Ayat 17 yaitu roh kebenaran. Wow, Roh Kudus itu roh kebenaran. Roh kebenaran itu mengajarkan kita bagaimana caranya hidup benar. Bagaimana caranya kita ingat selalu kepada jalan kebenaran dan hidup. Roh Kudus itu selalu mengingatkan kita, waktu kita menerima Roh Kudus nih ya, kita itu akan selalu diingatkan, itu loh ada Tuhan Yesus. Yesus loh masih besertamu. Yesus tinggal dalam hatimu. Meskipun Yesus tidak kelihatan, Yesus sudah terangkat ke surga memang, tapi rohnya tinggal dalam hati setiap kita. Roh kebenaran mengingatkan selalu akan setiap firman, akan setiap janji-janji Tuhan. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Jadi jangan kaget, Yohanes 14 ini sudah kasih kita bocoran. Mau orang ngomong apalah tentang orang Kristen, tentang kita, karena mereka gak mengalami Roh Kudus. Dan seringkali ya, menurut pengalaman saya, biasanya orang yang banyak banget ngomongin kita
tentang Roh Kudus, jangan-jangan mereka biasanya belum mengalami apa itu kuasa Roh Kudus. Mereka belum ngerti Roh Kudus sebetulnya siapa. Roh Kudus itu bukan energi, bukan sekedar rasa-rasaan. Roh Kudus itu adalah Tuhan. Roh Kudus itu adalah pribadi Tuhan yang tinggal dalam hati kita. Dan kalau Tuhan bekerja dalam hati setiap orang, cara kerjanya beda. Oleh karena itu kita tidak bisa menghakimi seseorang, atau kita tidak bisa menilai seseorang. Apakah tentang Roh Kudus atau tentang pekerjaannya dalam hidup orang itu, kita tidak bisa menghakimi mereka. Yang bisa kita lakukan adalah kita minta berdoa sama Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah Roh Kudus dalam hatiku. Aku mau terima Roh Kudus hari ini. Miliki hati yang rendah hati dulu, supaya kita bisa tahu bagaimana kuasa Tuhan bekerja, kuasa yang tidak terbatas, yang tidak dibatasi oleh akal pikiran kita. Dan saya percaya roh kebenaran ini akan menuntun kita juga dalam buah-buah roh. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak mungkin hidupnya melenceng, sembrono. Orang yang dipenuhi Roh Kudus pasti memancarkan buah-buah roh. Karena ketika Roh Kudus ada dalam hati kita, maka apa yang terpancar dari hati itulah yang akan keluar menjadi buah yang manis dinikmati banyak orang. Sebab dunia tidak dapat melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, setiap kita ini, waktu ini Yesus berkata kepada para rasul, para muridnya, kamu, kita semua mengenal dia, mengenal Roh Kudus. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus itu, kenapa kok kita harus terima Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu akan memperlengkapi dan akan menuntun langkah hidup kita. Roh Kudus itu akan mengajarkan kita, akan memberikan kita cara pandangan yang baru. Orang yang dipenuhi Roh Kudus atau orang yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus, dia akan memiliki pemahaman yang beda. Cara dia memandang dunia itu, kalau memang betul-betul itu kepenuhan Roh Kudus, cara dia memandang dunia itu akan jauh berbeda, akan berubah 180 derajat. Karena biasanya dia pandang dengan rohnya sendiri yang duniawi. Ketika Roh Kudus ada dalam hatinya, kita bisa melihat segala sesuatu, segala hal yang ada di dunia ini, segala masalah itu dengan sudut pandang surga loh. Bahkan dalam pelayanan pun kita nggak perlu pakai kekuatan dunia, kita nggak perlu pakai kekuatan kita nggak perlu mengandalkan apa yang ada. Ketika Roh Kudus ada, fasilitas minim pun dalam pelayanan, oh kuasa Tuhan pasti bekerja. Tuhan melawat setiap umatnya. Oleh sebab itu saya percaya penuhnya jiwa-jiwa itu intinya, penuhnya jiwa-jiwa itu berpusat pada pekerjaan kuasa Roh Kudus. Kalau ingin jiwa-jiwa dimenangkan, libatkan Roh Kudus. Sesimpel itu. Kalau ingin keluarga kita dimenangkan, libatkan Roh Kudus dalam keluarga kita, dalam hidup kita. Saya jadi teringat Roma 8 ayat 14 sampai 15. Kita baca ya. Roma 8 ayat 14 sampai 15. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abah, ya Bapa. Gak perlulah kita beda-bedakan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Setiap kepribadian Allah itu punya fungsinya masing-masing. Saya gak bisa, karena ketika roh Allah atau Roh Kudus itu hinggap dalam hati saya, roh itu juga yang membuat saya itu berseru ya Abah ya Bapa, kayak ayat ini. Roh Kudus itu membuat saya ingat betapa Bapa itu mengasihi hidup saya, betapa Bapa di surga itu memelihara setiap langkah hidup kita, memelihara setiap fase kehidupan kita. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ketika Roh Kudus hinggap dalam hidup kita, ketika Roh Kudus itu mengalir dalam hidup kita,
Maka yang kita alirkan ini bukan roh ketakutan, yang kita alirkan ini adalah hidup yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kita tuh bisa tahu kalau kita itu adalah anak-anak kerajaan surga. Waktu ada orang dunia bilang apa, akan terjadi filter otomatis di hidup kita yang dilakukan oleh Roh Kudus ketika kita menerimanya dengan sungguh-sungguh, sehingga pikiran kita itu tidak berpusat pada dunia. Pikiran kita itu akan penuh dengan damai sejahtera surga, akan penuh dengan ucapan syukur, akan penuh dengan sukacita. Hidup ini hanyalah sementara. Hidup ini harus jadi berkat. Saya percaya setiap umat Tuhan, Roh Kudus dicurahkan itu bukan tanpa alasan. Roh Kudus dicurahkan untuk memperlengkapi setiap kita, supaya amanat agung terjadi, supaya setiap orang dapat menyaksikan kebaikan Tuhan. Karena Roh Kudus itu adalah roh misi. Roh Kudus itu adalah roh misi, Roh Kudus itu adalah roh penginjilan, Roh Kudus itu adalah roh kesaksian yang membuat kita berani bersaksi. Dan dimanapun kita berada, apapun situasi kita, bahkan mungkin masalah memang masih ada, tapi ketika Roh Kudus kita libatkan dalam pelayanan kita, kekuatan surga yang tidak kelihatan itu akan memperlengkapi dan menguatkan hidup kita, sehingga kita dimampukan untuk kita bersaksi, kita dimampukan untuk kita menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin ya. Saya rindu supaya setiap waktu kita mau libatkan Roh Kudus. Saya jadi teringat ketika kita bangun pagi, mari doa, mari kita libatkan Tuhan, kita libatkan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita sedari pagi hari sampai nanti kita menutup hari di malam hari. Kita ucapkan lagi terima kasih Roh Kudus. Selamat pagi Roh Kudus, dan selamat malam Roh Kudus. Miliki gaya hidup itu supaya apapun yang ada di depan boleh nampak, tapi yang ada di dalam ini akan menjadi pemandu kehidupan kita. Roh Kudus adalah roh kebenaran, Roh Kudus adalah roh misi, Dia adalah roh yang membuat kita berani bersaksi. Dan saya berdoa, saya percaya supaya malam hari ini, di Together Stronger kali ini, kita mau betul-betul terima Roh Kudus. Saat lagi kita akan menyembah Tuhan bersama, kita mau betul-betul libatkan Roh Kudus. Kalau mungkin selama ini kita melibatkan kekuatan sendiri, saya dorong Anda semua untuk betul-betul minta Tuhan memenuhi, Roh Kudus mengurapi, Roh Kudus menjamah setiap kehidupan kita. Roh Kudus bukan untuk pengetahuan, Roh Kudus bukan untuk perdebatan, Roh Kudus untuk kita alami. Mari minta Roh Kudus untuk masuk dalam hati kita. Buka pintu hatimu selebar-lebarnya, supaya kuasa Tuhan itu bekerja dalam kehidupan kita. Dan katakan, bekerjalah ya Roh Kudus dalam hatiku, bertatalah dalam hatiku, sebab hatiku milik Yesus. Aku mau hidupku dipimpin oleh Roh Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Biarlah malam hari ini adalah malam Pentakosta, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu kepada setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini.
Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari minta Roh Kudus memenuhi hidup kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sebelum kita akhiri Together Stronger ini, tiba-tiba baru saja Roh Kudus memberikan pesan kepada saya bahwa ternyata Roh Kudus itu nggak cuman sampai untuk memperbaharui hati kita, untuk menguatkan, memberikan kita damai sejahtera, menenangkan hati kita, menuntun langkah kita, bukan cuman itu. Tapi saya percaya Roh Kudus itu juga adalah Roh Allah yang mengutus kita jadi saksi-saksinya untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh yang memampukan kita untuk membagikan kabar baik, untuk menjalankan misi amanat agung Kristus. Saudara, saya tergerak ya untuk kita berdoa bersama, untuk kita minta supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang diutus, yang dipakai oleh Roh Kudus untuk melayani Tuhan, untuk membagikan kabar baik Injil melalui pelayanan misi, untuk menyaksikan karya Roh Kudus
dalam hidup banyak orang. Karena Roh Kudus itu bukan cuma untuk disimpan, tapi Roh Kudus juga untuk dibagikan supaya banyak orang mengenal Kristus. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan, kami bersyukur kami merasakan Roh Kudus. Roh Kudus, terima kasih Engkau telah datang dalam hidup kami. Tapi hati kami betul-betul haus ya Roh Kudus. Hati kami rindu untuk menjadi saksi-Mu. Di malam Pentakosta ini Tuhan, utus kami jadi saksi-Mu. Utus kami jadi murid-murid Tuhan yang membagikan kabar Injil kebenaran. Kami terima pengurapan yang daripada surga saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima pemakaian ilahi yang baru dari surga atas hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk setiap saudara yang menyaksikan ini Tuhan. Biarlah hidup mereka dipakai oleh Tuhan semakin dahsyat dan semakin dahsyat. Dijadikan Tuhan kepala bukan ekor, dijadikan Tuhan rasul-rasul yang membagikan Injil kabar kebenaran. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan hingga seluruh bumi penuh dengan kemuliaan Tuhan. Roh Kudus adalah roh yang mengutus jadi saksi Kristus, melayani Tuhan hingga sampai pada akhirnya Yesus datang untuk kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih setia dari putranya Yesus Kristus, serta urapan yang baru daripada Roh Kudus terus menyertai langkah hidup kita, sehingga kemanapun kita berada ada Allah Immanuel beserta. Kita menjadi orang Kristen yang tidak takut, kita menjadi orang Kristen yang berani, menjadi orang Kristen yang penuh dengan Roh Kudus, berbuah-buah lebat, jadi saksi Kristus yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami terima pemakaian daripada surga saat ini dalam hidup setiap kami. Kami mau hidup melayani Tuhan, hidup sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri Together Stronger yang indah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.